Baik. Gitu Mas Reno. Mas Prasto tadi mengatakan sejak Pak Firly ini menjadi Deputi Penindakan, bahkan sudah ada beberapa hal yang terjadi di situ ya. Ini apakah peristiwa serupa dugaan pemerasan atau pembocoran dokumen yang mungkin beberapa waktu ke belakang kita pernah dengar itu terjadi, atau peristiwa apa yang Anda maksud? Pada saat itu ada pertemuan antara Pak Firly dengan seorang yang juga berperkara di lapangan tenis, Mas Reno. Pada saat beliau masih Deputi Penindakan. Penindakan. Jadi ini bukan peristiwa yang pertama sebenarnya, dan kontroversi Pak Firly ini memang sudah kita dari sisi internal pada saat itu bahkan sempat mengeluarkan satu surat mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh hampir 1.000 lebih pegawai di seluruh KPK. Dari berapa pegawai itu? Dari sekitar 1.200-1.300 ya. Jadi memang kontroversinya Pak Firly ini memang bukan hal yang baru, Mas Reno. Nah, tapi pertanyaan kami adalah, termasuk pertanyaan teman-teman yang masih ada di KPK sampai hari ini, itu satu, mengapa kok sebegini banyaknya kontroversi, sebegini banyaknya dugaan pelanggaran, baik dari Dewas maupun dari siapapun itulah yang bisa melakukan penegakan hukum terhadap Pak Firly Bahuri, itu sampai saat ini tidak dilakukan penegakan hukum yang tegak lurus. Anda ingin coba katakan Pak Firly ini adalah figur yang licin dalam tanda kutip begitu? Itu mungkin bahasa medianya ya, bahasa teman-teman jurnalis, Mas Reno. Tapi kalau kami teman-teman penyidik itu pasti akan berpikir, pasti akan jelas lah bahwa ada gium yang selalu juga didengung-dengungkan oleh pimpinan KPK bahwa tegakkan hukum meski langit runtuh, tegakkan hukum meski langit runtuh dan lain-lain, itu rupanya hanya lip service saja selama ini, karena KPK sendiri itu gagap ketika dihadapkan dengan pelanggaran yang dilakukan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang ironi ya, atau menjadi sebuah pertanyaan di publik bisa saja ketika pimpinannya saja seperti yang Anda bilang sudah bermasalah, sudah berpolemik sejak sebelum menjadi ketua KPK, bahkan sejak menjadi Deputi Penindakan. Ini kan muncul suatu pertanyaan, akankah peristiwa atau kasus-kasus yang ditangani oleh KPK ini akan berlangsung secara objektif? Ini kan muncul pertanyaan begitu endingnya. Iya, jadi apa yang kemudian bisa menjamin bahwa peristiwa ini, tindakan-tindakan dilakukan oleh, misalnya terbukti bertemu dan lain-lain ini menjadi terbukti dan menjadi fakta persidangan, misalnya apa yang akan terjadi di teman-teman di bawah, itu yang saya pikirkan, Mas Ron. Apa yang terjadi di Deputi, apa yang akan terjadi di Direktorat, apa yang akan terjadi di teman-teman penyidik, penyelidik. Ini kan akan menjadi presiden yang sangat buruk sekali. Apa yang bisa menjamin bahwa kemudian tindakan dari pimpinan KPK ini tidak juga ditiru oleh teman-teman di level eselon 1, eselon 2 maupun teman-teman fungsional yang ada di KPK. Jika kemudian ini menjadi trickle down effect, tapi secara negatif, jadi contoh yang buruk kemudian diikuti oleh seluruh teman-teman KPK, mau kemana pemberantasan korupsi kita? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.